Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Umi Anissa dengan NIM 104. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas bangun datar dan juga bangun ruang. Mungkin langsung di-run aja. Jadi ketika di-run di source code-nya bangun datar, maka akan muncul seperti ini. Jadi harus memilih dulu mau menghitung keliling dari bangun datar atau luas bangun datar. Mungkin saya coba untuk menghitung luas, jadi saya harus menginputkan angka 2. Kemudian saya harus memilih bangun datarnya yang mau dihitung bangun datar yang mana. Saya memilih nomor 4. Kemudian masukkan sisi alasnya. Anggap saja alasnya adalah 3. Kemudian tingginya 4. Jadi hasilnya 12. Karena sudah keluar hasilnya, maka sudah cukup seperti ini. Kemudian lanjut ke bangun ruang. Nah, jadi beda sama bangun datar. Untuk bangun ruang ini, pertama saya tampilkan bangun-bangunnya dulu. Yaitu misalkan saya mau menghitung kerucut, berarti saya harus masukkan angka 1. Nah, di sini kita mau menghitung volume kerucut. Jadi pertama harus masukkan sisi, anggap aja 3. Masukkan tingginya 4. Hasilnya adalah 36,0 cm kubik. Nah, kemudian karena di bangun ruang ini saya menggunakan konsep perulangan, jadi ketika keluar hasil maka akan muncul perulangan kembali pertanyaan seperti ini, apakah mau menghitung lagi? Jika tidak, maka harus memilih exit dan memasukkan angka 5. Seperti ini, jadi ketika memilih exit, maka program ini akan otomatis berhenti. Mungkin cukup sampai sekian mengenai bangun datar dan juga bangun ruang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Umi Anissa dengan NIM 104. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal UTS dan saya memilih untuk menjelaskan yang inheritance. Jadi sebelumnya saya buat package inheritance-nya dulu. Saya buat kelas VCD dan juga kelas VCD rentalnya. Yang mana di sini merupakan tempat untuk mendeklarasikan ya. Kelas ini kemudian untuk di kelas VCD rentalnya ini juga sama. Dan di sini ada extend, ini merupakan penurunan. Di VCD rental ini merupakan penurunan dari kelas VCD. Saya buat kelas main di sini untuk merunning. Mungkin coba di run aja. Nah, jadi ketika di run dia akan muncul seperti ini. Anggap saja seseorang sedang ingin merental VCD dengan judul ini misalkan ya. Kemudian disuruh memasukkan nama publishernya. Jadi siapa yang mempublisher film Upin Ipin ini? Anggap saja pilih. Kemudian aktornya, anggap saja aktornya adalah Rafathar gitu ya. Kemudian disuruh masukkan sutradara, anggap saja sutradaranya bernama Ernest. Nah, setelah
disuruh menginputkan beberapa nama-nama judul, publisher, aktor, dan sutradara, maka akan muncul kategori umur. Jadi ini itu umur berapa yang sedang merental VCD-nya. Misalkan nih, umur dewasa ya, anggap aja kategori dewasa, maka saya harus menginputkan angka 2. Nah, seseorang yang merental ini dia ingin merental berapa stok? Anggap aja satu ya. Nah, jadi ketika telah mengisi semuanya, maka akan muncul faktur atau struktur ini yang dicetak. Jadi seseorang itu telah merental VCD dengan judul Upin Ipin, sutradaranya Ernest, aktor filmnya Rafathar, publishernya Prilly, kategori dewasa, dan berjumlah satu stok. Setelah muncul seperti ini, maka dia akan ditanya, mau lagi begitu. Jadi apakah dia ini maksudnya apakah dia ini mau meminjam atau merental VCD lagi. Kalau misalkan mau meminjam lagi, maka dia harus menginputkan angka 1. Dan kalau tidak mau meminjam lagi, maka dia harus menginputkan angka 2. Karena saya anggap sudah selesai, tidak mau meminjam lagi, maka saya harus menginputkan angka 2 ya. Oke, jadi setelah saya menginputkan angka 2, maka program ini akan secara otomatis berhenti karena sudah selesai gitu. Kalau misalkan pilih nomor 1, maka dia akan mengulang lagi seperti awal, namun karena saya memilih 2, saya memilih tidak untuk meminjam lagi, jadi program ini akan otomatis berhenti. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diomi Anissa dengan NIM 104. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal dari kuis yang kedua. Eh, di sebelah kiri ini merupakan pilihan-pilihan soalnya, yang mana ini adalah isinya program mengenai soal yang ada di kuis kedua. Misalkan coba di run. Nah, ketika di run dia akan muncul seperti ini. Ini adalah pilihan-pilihan soalnya. Mungkin saya mau mencoba menghitung nomor 4. Jadi, soal nomor 4 di sini adalah menginputkan jumlah bilangan n. Jadi di sini disuruh masukkan bilangan yang disebut bilangan n ini. Misalkan saya klik 7, kemudian saya klik hasil. Nah, jadi yang keluar adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa? Karena di sini disuruh menginputkan bilangan n ini, maka dia akan memunculkan bilangan-bilangan genapnya. Gitu. Yaitu di sini soalnya adalah bilangan genap yang ditentukan. Jadi ini adalah bilangan genap-genap yang ditampilkan ketika saya menginputkan angka atau bilangan 7. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diomi Anissa dengan NIM 104. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal UAS tentang vending mesin. Jadi di sini telah saya buat source code-nya atau kodenya. Kemudian mungkin langsung coba di run aja. Oke, jadi ketika di run dia akan muncul seperti ini. Saya buat vending mesin berupa sehat. Di sini ada beberapa pilihan makanan seperti biskuit, wafer, bolu, sereal, gandum, roti. Nah, di sini para pembeli memilih mau ingin membeli apa, kemudian di checklist atau diklik atau ditekan, misalkan mau membeli biskuit sama sereal. Misalkan membeli sereal, nah di sini ketika telah membeli maka saya harus menginputkan uangnya.
Misalkan saya menginputkan uang 10.000, kemudian di sini saya klik sereal, kan sudah saya klik, kemudian saya klik beli. Nah, kembaliannya adalah segini. Jadi ini itu pembayarannya menggunakan uang kertas dan tidak menggunakan kartu. Misalkan dicoba lagi, saya mau hapus dulu, mau membeli gandum, kemudian saya masukkan uang saya sebesar 10.000, kemudian saya klik beli, dia akan muncul kembaliannya segini. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.